Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Orang Dalam, di mana pada video kita kali ini kita akan membahas tentang update info terbaru mengenai pengadaan CPNS 2021. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penetapan NIP ya teman-teman, dan juga kemungkinan dapat THR. Oke, langsung saja kita ke kontennya. Nah, langsung aja teman-teman, seperti biasa kita cek di situs manapun yang penting resmi ya. Di sini admin melalui sscasn.bkn.go.id pada bagian paling bawah ini udah terlink nih, enak banget nih, tinggal klik. Nah, admin udah buka nih. Nah, teman-teman bisa langsung buka linknya tersebut, kemudian lihat pada bagian paling bawah. Kita akan review progres dari penetapan NIP yang telah ditetapkan oleh BKN sampai dengan tanggal 8 kemarin ya, 8 April 2022. Di sini untuk CPNS sendiri, penetapan NIP itu sudah sampai dengan 105.257. Nah, sedangkan usul yang masuk 110.000 sekian. Berarti kalau misalnya yang belum itu sekitar 5 ribuan ya teman-teman ya, 5 ribuan. Nah, kalau misalnya P3K guru ya, tahap 1 kita coba lihat. Di sini kita coba bandingkan usul masuk 155.495 dibandingkan dengan NIP 134.062, berarti sekitar 21.000 sekian, 400 ya, yang belum 21.000. Nah, ada lagi nih P3K guru tahap 2. Nah, itu tadi kan tahap 1 ya, yang usul masuk 83.000, terus yang NIP udah ditetapkan 45.400-an. Jadi kalau misalnya itu lumayan juga nih, masih banyak nih, sekitar 38.000 ya yang belum ya, yang belum ditetapkan untuk P3K guru tahap 2. Nah, kita lihat selanjutnya untuk usul masuk yang P3K non guru 11.747 yang sudah ditetapkan NIP-nya oleh BKN itu 11.626. Nah, ini nih yang sebentar lagi selesai, hitungan hari juga udah selesai nih mungkin nih untuk yang P3K non guru. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung ya, total kemungkinan ada 65 ribuan yang belum ditetapkan sama BKN sampai dengan detik ini 8 April ya. 8 April sesuai dengan update yang resmi BKN berikan. Ini kita akan bahas juga nih, apakah ini kan tadi sesuai thumbnail ya, pemerintah menunda untuk memberikan SK itu karena terhalang pembayaran THR atau sebagaimana. Kita akan coba cek, kita akan coba bedah berdasarkan aturan yang berlaku. Ini dia. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Marketing dikit ya teman-teman ya. Nah, tadi kan NIP yang belum ditetapkan, apalagi SK-nya nih. Belum juga dong pastinya. Nah, untuk cari tahu gimana cari SK update terbaru, nah ini kita udah buat videonya nih teman-teman. Langsung saja simak video dari channel Orang Dalam yang ini. Sip? Oke. Balik lagi teman-teman, kita ngomongin tunjangan hari raya THR ya. Tadi kan udah dibahas nih bahwa masih banyak yang belum ditetapkan NIP-nya, apalagi SK-nya. Sama nih kayak admin udah ditetapin NIP-nya tapi belum juga dibagiin SK-nya. Padahal desas-desusnya seharusnya udah di bulan April ya. Kalau misalnya kita coba cari aturannya, teman-teman coba googling deh undang-undang tentang tunjangan hari raya PNS. Nah, harus ada PNS ya. Pasti ya, salah satu aturan yang keluar adalah yang ini, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 42 PMK 05 2021. Nah, sejauh ini masih yang ini ya terbaru ya, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Kita coba lihat yang ada CPNS ya, di mana ini kita coba search di pasal 3, aparatur negara sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 terdiri atas PNS dan calon PNS. Kita lihat pasal sebelumnya dulu ya. Nah, di sini dibahas pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. THR, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara ASN, pensiunan, penerima pensiun dan penerimaan tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, di sini yang termasuk adalah PNS dan calon PNS. P3K, TNI, Polri, pejabat negara. Kita cari lagi yang ada calon PNS-nya ya. Nah, di pasal 7 dijelasin juga tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi CPNS terdiri atas 80% gaji pokok PNS. Jadi 80% nih dibayarin dari gaji pokok. Gaji pokok ya udah tahu ya teman-teman ya, nanti di
sesuai dengan peraturan gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan umum. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di pasal 1 di sini dijelasin dalam peraturan menteri yang dimaksud pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berarti di sini dalam artian kalau misalnya udah secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian itu menerima surat keputusan ya. Misalkan pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan memberhentikan. Nah, berarti SK. Nah, kalau misalnya kita belum menerima SK ya tentu saja belum bisa mendapatkan THR. Sama nasib kita ya teman-teman ya. Mengutip dari suara.com, di sini ada judul kapan THR PNS 2022 cair. Ini jadwal waktu pembagian hingga jumlah besaran sesuai pangkat golongan. Teman-teman nanti cari aja, ini baru juga di share 5 April 2022. Nah, di sini diberitahukan juga nih landasannya adalah THR PNS 2022 akan cair sebelum Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei mendatang. Berkaitan dengan THR, pembayaran pun sudah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. THR biasanya akan diberikan pada 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada tahun ajaran baru antara bulan Juni atau Juli. Ini kan tanggalnya tanggal 9 nih teman-teman, 9 April. Kalau misalnya lebaran tanggal 1 Mei, 10 hari sebelum, batas terakhirnya itu tanggal 20 ya teman-teman ya. Tanggal 20 April. Kalau misalnya kita sebelum SK diterima tanggal 20, berarti kemungkinan kita bisa mendapatkan THR kemungkinan ya. Tapi kalau misalnya udah di atas 20 atau di minggu terakhir dari April, itu udah hilang kemungkinan untuk mendapatkan THR karena pembagian THR berdasarkan undang-undang itu 10 hari biasanya. Apalagi belum ada surat keputusan dari pejabat pembina kepegawaian. Apa sih penyebabnya SK ini lama diberikan? Nah, mungkin kita bisa melihat video yang ini ya, yang diterbitkan sama BKN. Semoga aja menjawab dari kegundahan kita lah selama ini. Ini dia. Setelah penetapan NIP itu keluar, maka 30 hari maksimal 30 hari instansi masing-masing instansi itu harus sudah menetapkan SK calon PNS-nya maupun calon P3K guru maupun non-guru. Nah, untuk SPMT-nya kali ini juga kita sesuaikan dengan anggaran masing-masing instansi. Jadi untuk SPMT kita serahkan pada instansi masing-masing. Ya, seperti itu Mbak Lydia. Nah, no debat ya teman-teman ya. Kesimpulan pertama jelas, penetapan NIP ke penetapan SK waktunya itu maksimal 30 hari sesuai peraturan. Nah, kita kan bisa pantau tuh di tabel yang udah diupdate sama BKN. Kalau misalnya udah lebih harinya, bisa kita nanya hak kita. Nah, yang kedua ini kesimpulan agak rancu sebenarnya. Karena di aturan tadi THR itu sumbernya dari APBN ya. Apakah sudah mencakup semua calon CPNS 2021 yang masuk mau lebaran nih 2022 atau gimana? Kalaupun udah diputus, keputusannya oleh instansi masing-masing, ini kan jadi bahan pertanyaan kita bagi yang belum menerima SK dan SPMT. Dasar hukumnya bagaimana? Karena ada teman-teman yang sudah serah terima SK dan SPMT itu di bulan-bulan sebelumnya. Nah, jika memang benar yang diputuskan kebijakan peraturan itu melalui instansi masing-masing, berarti ya instansi yang sudah serah terima SK itu dan SPMT anggarannya itu ada, sedangkan yang belum serah terima SK dan SPMT itu tidak ada anggaran untuk CPNS-nya. Nah, ini kan jadi bahan pertanyaan besar ya teman-teman ya. Karena kita bisa lihat progres NIP 100% nih. Namun cetak SK masih 0%, padahal udah mau 30 hari. Yang admin rasakan tetangga-tetangga admin ini udah daerah tetangga. Nah, jika memang diatur sama, semua CPNS harusnya SK dan SPMT itu dilakukan sebelum lebaran ya, sehingga kesamaan hak yang dirasakan oleh sesama CPNS sama gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Ya sabar, kita senasib ya. Namun satu hal yang patut kita syukuri, apa itu? Kita merupakan orang-orang terpilih yang bisa berada di tahap ini teman-teman. Tahap yang semua orang inginkan menjadi ASN, sehingga meskipun ada kemungkinan kita tidak mendapatkan THR, sedangkan teman kita lain dapat, itu tidak menurunkan sedikit pun rasa bersyukur untuk menunjukkan performa terbaik kita ya. Jangan berhenti teman-teman berdoa, semoga sebelum tanggal 20 kita dapat SK dan SPMT. Semoga kontennya bermanfaat. Ini aja yang kita dapat bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.